Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengumpulan data. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu data, apa itu informasi, kemudian apa saja jenis data, apa saja skala pengumpulan dari data. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan data-data tersebut. Nah, hmm, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengumpulkan data, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pengumpulan data itu. Jadi, ketika kita mengumpulkan sebuah data, berarti kita akan bisa mengetahui jumlah elemen atau objek yang akan diamati. Apa itu elemen, apa itu objek yang akan diamati. Jadi kalau objek yang akan diamati itu, eee, misalnya, contohnya itu misalkan saya mau mengamati mahasiswa statistika yang ada di Fakultas Telematika Energi, ya. Jadi objek yang akan saya amati itu adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika di Fakultas Telematika Energi. Itu untuk saya tahu ada berapa jumlah elemen dan objek yang akan diamati, itu saya harus bisa mengumpulkan datanya. Kemudian yang tujuan kedua adalah mengetahui karakteristik dari elemen tersebut. Jadi, misalkan tadi mahasiswa statistika yang mengambil mata kuliah statistika di Fakultas Telematika Energi, itu sebenarnya karakteristiknya seperti apa. Itu juga bisa diketahui setelah kita mengumpulkan data tersebut. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui terkait dengan pengumpulan data ini. Yang pertama ada populasi, yang kedua sampel, yang ketiga elemen, dan yang keempat adalah karakteristik. Pertama populasi. Apa sih populasi itu? Populasi itu adalah kumpulan dari seluruh elemen. Oke, mungkin saya bisa jelaskan dulu elemen. Apa sih elemen itu? Elemen itu adalah unit terkecil dari objek penelitian. Jadi kalau tadi objek penelitian saya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika di Fakultas Telematika Energi, maka elemennya adalah masing-masing mahasiswa tersebut. Misalkan, jadi kalau di kelas ini saja ada 40 orang yang mengambil mata kuliah statistika, maka akan ada 40 elemen di dalam kelas ini saja. Gitu. Nah, kemudian kalau populasi, saya balik lagi ke populasi. Apa itu populasi? Populasi itu adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis, tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Jadi, di populasi itu adalah kumpulan elemen. Tapi kumpulan elemen itu harus punya karakter, ada sesuatu yang sama, ya. Contohnya tadi berarti elemennya itu sama-sama mengambil mata kuliah statistika. Nah, tapi mereka juga dapat dibedakan satu sama lainnya. Jadi antara satu elemen dengan elemen lain itu bisa dibedakan. Dibedakannya menggunakan apa? Dibedakannya itu menggunakan ada namanya karakteristik, yaitu sifat-sifat atau ciri atau hal yang dimiliki oleh elemen. Contohnya, kalau elemennya itu adalah mahasiswa tadi, berarti masing-masing mahasiswa itu pasti punya sifat, ciri, atau hal yang dimiliki itu bisa ada yang membedakan. Contohnya adalah nama, atau NIM, atau alamat, kemudian prodi, dan sebagainya. Nah, itu merupakan karakteristik dari suatu elemen. Itu adalah contoh karakteristik dari suatu elemen. Kemudian berikutnya ada yang namanya sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Jadi sampel itu pasti bagian dari populasi. Ini gambaran antara populasi dan sampel. Jadi kalau yang sebelah kiri ini adalah populasi, yaitu artinya adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang, benda, atau ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Jadi, kalau tadi objek kita adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika di Fakultas Telematika Energi, maka di populasi kita ini adalah masing-masing elemennya.
Jadi elemennya adalah mahasiswa kan ya, maka ini adalah masing-masing elemennya. Ya, jadi populasi itu adalah kumpulan dari elemen. Nah, kemudian namanya sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jadi, sampel itu adalah bagian dari populasi. Dia berisi sebagian dari populasi, sebagian elemen dari populasi. Nah, contohnya di sini misalkan saya punya, tadinya sini elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 elemen di dalam populasi tersebut. Untuk di sampelnya, saya hanya akan mengambil 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi hanya 5 elemen dari populasi yang ada saya jadikan sampel. Nah, sekarang sampel itu harus, ketika kita memilih sampel, sampel itu harus tetap mewakili dari populasinya. Contohnya di sini populasinya kalau kita lihat elemennya ada yang ukurannya besar, sedang, dan juga kecil. Nah, ketika kita memilih sampel, sebaiknya kita memilih sampel yang tetap mewakili dari populasinya. Jadi tetap ada komponen yang ukurannya besar, elemennya ada yang sedang dan ada yang kecil. Tapi kalau misalkan ini nggak ada, nah berarti di sini kita cuma punya 3 sampel, dan kebetulan sampelnya itu hanya yang sedang dan yang besar. Sedangkan ukuran elemen yang kecil itu tidak termasuk ke dalam sampelnya. Berarti sampel ini tidak akan dianggap tidak terlalu mewakili dari populasi yang ada. Atau misalkan, yang ini, nggak ada, dan yang kecil nggak ada. Nah, berarti juga ini sampelnya tidak mewakili dari populasinya. Ya. Sebaiknya suatu sampel itu harus mewakili dari populasinya. Nah, populasi itu sendiri bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Untuk populasi terbatas itu adalah populasi yang batasnya bisa dihitung secara kuantitatif. Misalnya jumlah mahasiswa STT-PLN. Nah, jumlah mahasiswa STT-PLN ini kita bisa hitung jumlahnya, dan pasti akan ada batasnya. Ya, tapi kalau populasi tidak terbatas itu adalah populasi yang tidak bisa dinyatakan dengan kuantitatif. Jadi kita tidak bisa menghitung batas dari populasinya. Contohnya adalah berapa liter pasang surut air laut. Atau misalnya saya tanya berapa liter air yang ada di suatu sungai. Tuh. Nah, itu kan kita tidak bisa menghitung jumlahnya atau batasnya secara kuantitatif. Berdasarkan sifatnya, populasi itu juga bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah populasi homogen, dan yang kedua adalah populasi heterogen. Suatu populasi dikatakan populasi homogen ketika sumber datanya memiliki sifat yang sama. Contohnya ketika saya meneliti mahasiswa jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2009-2010 yang mendapat nilai A untuk mata kuliah statistik. Nah, berarti dia punya sifat yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan nilai A untuk mata kuliah statistik. Sedangkan kalau populasi heterogen itu adalah ketika sumber data memiliki sifat yang berbeda. Halnya meneliti IQ mahasiswa STT-PLN. Nah, contoh lainnya, misalkan ketika saya cuma meneliti mahasiswa jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2009-2010, atau misalnya meneliti mata kuliah yang diambil mahasiswa jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2009-2010, itu berarti adalah populasi heterogen, karena mata kuliah yang diambil bisa saja berbeda. Tapi kalau saya misalkan meneliti
mahasiswa jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2009-2010 yang mendapatkan IPK di atas 3. Nah, itu kan berarti punya sifat yang sama, yaitu IPK-nya sama-sama di atas 3. Nah, itu adalah jenis-jenis dari populasi. Nah, sekarang tadi kan untuk mengumpulkan data, kita bisa melakukan dengan mengumpulkan data dari seluruh sampel yang ada, dari seluruh populasi yang ada, atau kita mengumpulkan data dari sampel ya. Nah, untuk jika kita mengumpulkan data menggunakan sampel, berarti kita harus menentukan ukuran sampelnya. Untuk menentukan ukuran sampelnya, kita bisa pakai rumus yang ada ini, di mana N kecil itu ada jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan D itu adalah level signifikasi yang diinginkan. Nah, level signifikasi itu apa? Jadi, sebenarnya level signifikasi itu adalah sama kayak tingkat error, ya. Jadi, tingkat error berapa yang bisa kita toleransi. Nah, makanya nanti kalau tingkat error itu berarti kita akan berkaitan dengan tingkat kepercayaan. Jadi kalau di level signifikasi itu yang bisa digunakan umumnya antara 0,05 dan 0,01. Ya, 0,05 ini sebenarnya representasi dari 5%. Dan 0,01 ini representasi dari 1%. Jadi umumnya kita menggunakan tingkat error 5% dan 1%. Kenapa sih muncul yang tingkat error ini? Karena kan misalkan kalau kita punya populasi seperti ini dan sampel seperti ini. Walaupun kita bisa mengambil kesimpulan dari sampel yang ada, bisa saja tetap mungkin ada terjadi kesalahan karena kita tidak mengambil data dari seluruh populasi yang ada. Nah, berapa jumlah kesalahan yang bisa kita tolerir itu kita representasikan dengan level signifikasi. Contohnya ini, seorang peneliti akan meneliti mahasiswa STTPN jurusan Teknik Informatika yang telah mengambil mata kuliah statistik yang banyaknya 300 orang. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti populasinya adalah mahasiswa STTPLN jurusan Teknik Informatika yang telah mengambil mata kuliah statistik. Itu adalah objek penelitiannya. Ya, itu adalah populasinya. Sedangkan elemennya adalah sebanyak 300 orang. Itu jumlah populasinya. Nah, berapa besar sampel yang akan diambil? Ditanya itu. Kalau kita pakai level signifikasi 0,05, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi ini, hasilnya ada 171. Berarti kalau kita pakai level signifikasi 0,05, jumlah elemen yang harus kita ambil untuk sampel itu adalah 171. Nah, yang kedua, ketika kita menggunakan level signifikasi 1%, jumlah sampel yang akan kita ambil harus kita ambil dari 291. Nah, level signifikasi mana yang harus kita gunakan itu sebenarnya dibalikan lagi ke penelitinya. Dia mau pakai yang mana. Tapi dia sudah tahu. Jika misalkan dia menggunakan ini jumlah sampel 171, berarti dia sudah tahu konsekuensinya bahwa tingkat errornya adalah 5%. Dan ini kalau dipakai 291 berarti tingkat errornya adalah 1%. Memang ini tingkat errornya lebih kecil, tapi kalau kita lihat ternyata jumlah sampel dan jumlah populasinya tidak terlalu berbeda jauh. Ya kalau misalkan saya sih mungkin akan lebih pilih yang ini. Karena ini lebih efektif sih, lebih efisien dengan tingkat error yang masih cukup aman. Sedangkan kalau ini, daripada saya ambil sampel, mendingan saya ambil populasi sekalian. Karena bedanya tidak terlalu jauh. Itu ya. Nah, itu tadi tentang populasi dan sampel.
Nah, sekarang kita akan kaji tentang bagaimana cara kita mengumpulkan data. Ada beberapa alat atau cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga adalah pengamatan, dan yang keempat adalah dokumentasi. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama wawancara. Ya kalian sudah tahu lah ya wawancara itu apa. Maksudnya wawancara itu seperti apa. Intinya wawancara itu adalah pengumpulan data, cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dan biasanya ada interaksi tanya jawab. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawancara, arus informasi dalam wawancara, yaitu adalah wawancaranya itu sendiri, yang kedua dari responden atau narasumbernya, yang ketiga adalah pedoman wawancara, dan yang keempat situasi wawancaranya. Untuk wawancara itu kita bisa bagi wawancara menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur, itu dia adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi, ketika wawancara, dia hanya akan menanyakan hal-hal yang sudah ada di daftar pertanyaan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Jadi mungkin dia tetap membuat daftar pertanyaan, tapi saat wawancara berlangsung, pertanyaan itu bisa berkembang menjadi lebih fleksibel, jadi tidak terlalu berpedoman pada daftar pertanyaan. Nah, untuk teknik wawancara ini ada kelebihannya, yaitu karena bersifat langsung bertanya kepada narasumber atau respondennya, maka si pewawancara bisa memotivasi narasumbernya untuk menjawab dengan bebas dan terbuka terhadap pertanyaan yang diajukan. Jadi lebih interaktif kan. Kemudian yang kedua, memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi yang berkembang. Jadi mungkin karena sesuai dengan situasinya, keadaannya, pertanyaannya bisa dikembangkan. Jadi bisa menjadi wawancara tidak terstruktur. Lalu, pewawancara dapat menilai kebenaran jawaban yang diberikan dari gerak-gerik dan raut wajah orang yang diwawancarai. Setidaknya dia mungkin bisa memperkirakan kira-kira jawabannya ini memang benar atau tidak. Lalu pewawancara dapat menanyakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi. Ini sih berkaitan dengan hal yang kedua juga ya. Misalkan dengan kondisi dan situasi yang ada, dia bisa menanyakan hal-hal yang mungkin tidak bisa ditanyakan jika tidak melakukan wawancara. Nah, itu tentang kelebihan wawancara. Nah, sekarang apa sih? Tapi sih wawancara ini juga punya kekurangan. Yang paling pertama, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif mahal. Kemudian keberhasilannya juga tergantung dari kepandaian pewawancara untuk melakukan hubungan antar manusia. Maksudnya, kalau si pewawancara ini tidak punya teknik komunikasi yang baik, dia mungkin juga tidak akan bisa menggali lebih dalam informasi dari si narasumbernya. Lalu wawancara juga tidak selalu tepat untuk kondisi-kondisi tempat tertentu, misalnya di tengah lokasi yang ribut dan ramai, ya. Kemudian wawancara juga bisa saja mengganggu kerja dari orang yang diwawancarai bila waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Ya, itu kekurangan dari wawancara. Kemudian yang kedua, itu adalah mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Ya, pasti kalian juga sudah pernah lah mengisi kuesioner, baik mungkin dulu menggunakan kertas, sekarang mungkin bisa online. Nah, di kuesioner itu untuk membuat kuesioner yang baik, biasanya yang pertama harus ada petunjuk jelas bagaimana bagaimana maksud diberikannya kuesioner tersebut. Jadi, apa sih tujuan dari kuesioner ini dibuat? Apa sih tujuan dari kuesioner ini dibagikan? Untuk mengumpulkan data apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada petunjuk jelas mengenai cara pengisian kuesionernya. Ya, jadi bagaimana cara mengisi kuesionernya? Kayak misalkan kalian ngisi EDOM, dalam pengisian EDOM itu kan ada pilihan misalnya 1 sampai 4. Nah,
Kalau misalkan tidak ada cara pengisian kuesioner, tidak ada keterangan, oh satu itu misalkan kurang baik, 2 itu baik, 2 itu cukup baik, 3 itu baik, 4 sangat baik. Kalau nggak ada keterangan itu, pasti si responden juga akan bingung mengisi kuesioner. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Jadi sebaiknya kuesionernya menggunakan kalimat yang bisa dipahami oleh orang awam. Lalu nomor 4, menghindari pertanyaan yang tidak jelas, tidak perlu atau tidak relevan. Jadi silahkan berikan pertanyaan yang sesuai saja dengan tujuan diberikannya kuesioner. Lalu yang kelima, menghindari pertanyaan yang bernada menekan atau mengancam. Dan yang keenam, menggunakan urutan pertanyaan yang logis dan sistematis. Dan yang terakhir adalah merahasiakan identitas responden agar responden objektif dalam menjawab. Kenapa kita harus merahasiakan identitas responden? Karena biasanya ketika responden itu harus mengisi identitasnya, terkadang dia akan memberikan jawaban yang tidak objektif. Jadi lebih ke subjektif. Nah, mungkin karena kenal sama yang pemberi kuesioner atau nggak enak atau takut atau apa. Nah, jadi dia akan menjawab cari aman lah istilahnya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk kuesioner itu berarti kan si pembuat kuesioner itu harus membuat pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan itu untuk kuesioner ada yang pertama adalah jenis pertanyaan terbuka, yang kedua jenis pertanyaan tertutup, dan yang terakhir adalah jenis pertanyaan terbuka dan tertutup. Kuesioner jenis pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang jawabannya bisa apapun, ya. Jadi responden bisa mengisikan jawaban apapun. Tidak ada pilihan jawabannya. Ya, itu contohnya di slide. Lalu yang kedua adalah jenis pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup, itu sudah ada pilihan jawabannya. Jadi si responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. Tapi apa sih kekurangannya yang tertutup? Kekurangan yang dari jenis pertanyaan tertutup adalah jika si responden tidak memiliki jawaban di antara pilihan yang ada, berarti dia bisa saja tidak memberikan jawaban sama sekali atau dia memberikan jawaban yang padahal mungkin tidak sesuai dengan dirinya. Tapi keuntungannya bagi peneliti, datanya tidak terlalu bervariasi, jadi lebih mudah mengolahnya. Nah, yang terakhir itu adalah jenis pertanyaan terbuka dan tertutup. Itu apa? Yaitu pertanyaan yang jawabannya ada pilihan jawabannya, tapi ada juga opsi untuk si responden memberikan jawaban lain. Ya, jadi harapannya adalah datanya tidak terlalu bervariasi, tapi bagi responden dia tetap bisa mengisi jawaban yang sesuai dengan dirinya. Ya, jadi itu contoh tadi itu ada jenis-jenis pertanyaan di kuesioner. Kemudian cara yang ketiga adalah mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan. Maksudnya pengamatan itu seperti apa? Jadi si peneliti itu akan pengumpul datanya itu akan apa ya, akan berada di tempat objek penelitiannya, lalu dia akan melakukan pengamatan secara langsung. Dan juga dia akan mengumpulkan data secara langsung. Contohnya adalah observasi tentang jumlah kendaraan yang lewat di jalan tol Jakarta Cikampek untuk menganalisis tingkat kepadatan di jalan tol. Nah, ini biasanya kalau lagi musim mudik, tuh biasanya di depan pintu tol itu banyak wartawan dan dari berbagai media berita itu berada di sana itu untuk apa? Untuk mereka melakukan observasi, untuk mereka melakukan pengumpulan data tentang entah jumlah kendaraan yang lewat, entah tentang arus lalu lintas yang terjadi, dan sebagainya. Intinya mereka melakukan observasi langsung ke objek penelitian. Nah, apa sih kelebihan dari observasi? Datanya biasanya cenderung tinggi keandalannya. Jadi intinya datanya itu cukup akurat, ya.
Kemudian ketika si penganalisis melakukan observasi langsung terhadap apa yang dikerjakan oleh objek penelitiannya, bisa saja pekerjaan rumit yang kadang sulit dijelaskan dengan kata-kata itu bisa terlihat. Ya, jadi mungkin informasi yang didapatkan bisa lebih banyak. Nah, jadi ketika kita melakukan, misalkan nih, untuk mengumpulkan data itu kita tidak mungkin harus menggabungkan beberapa teknik. Jadi nggak cuma mengambil satu teknik saja. Misalkan yang diambil adalah teknik wawancara dan pengamatan. Nah, bisa saja ketika wawancara, karena si responden ini bukan orang yang gampang menjelaskan sesuatu dengan kata-kata, jadi ada beberapa informasi yang tidak diperoleh. Nah, ketika melakukan observasi, si penganalisis bisa saja menemukan informasi tersebut, ya, yang informasi yang tadinya tidak diberikan oleh si narasumber, tapi ketika observasi si penganalisis bisa melihat hal informasi tersebut. Gitu, ya. Lalu kelemahan observasi yang pertama memerlukan waktu yang banyak dan itu pasti biaya yang lebih mahal. Kemudian tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data masa lalu dan akan datang. Kenapa? Karena dia hanya mengumpulkan data pada saat itu saja. Lalu umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman. Ya, kita aja kadang kalau misalkan tahu kita diamati, pasti kita ngerasa tidak nyaman kan. Nah, mungkin untuk orang yang gugup, ketika dia merasa diamati, dia justru melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya. Kemudian orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya. Jadi orang yang diamati itu cenderung bisa aja kan karena merasa diamati, ada juga orang yang ketika merasa diamati, wah harus show off nih, jadi harus melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya. Itu adalah kelemahan dari observasi. Kemudian, nah seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk teknik alat pengumpulan data itu maksudnya kita boleh menggunakan lebih dari satu alat pengumpulan data. Jadi nggak hanya satu saja, kita bisa mix beberapa cara. Nah, misalkan kita mix observasi dengan kuesioner, atau observasi dengan wawancara, atau wawancara dengan kuesioner, dan sebagainya. Nah, hasil dari observasi itu bisa jadi 3 macam. Yang pertama, hasilnya bisa sama dengan informasi sebelumnya, yang mungkin sudah kita peroleh dari wawancara, atau observasi, atau dokumentasi, atau dari sumber lainnya. Yang kedua, hasil observasi bersifat komplementer atau melengkapi informasi yang sudah ada sebelumnya. Ya, kayak tadi saya bilang, misalnya ketika wawancara dia dapat informasi, tapi karena si narasumber bukan orang yang pandai merangkai kata untuk menjelaskan, bisa saja informasi yang tadinya terlewat di wawancara itu bisa didapatkan dari observasi. Nah, yang ketiga, hasil observasi bisa bersifat kontras atau sangat berbeda dari informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Contohnya tadi, misalkan yang diwawancara atasannya. Misalnya atasannya, oh dia kerjaannya kurang baik. Nah, tapi si pekerja ketika dia tahu dia sedang diamati, dia langsung kerjaannya baik. Nah, itu kan berarti hasil observasinya berbeda dengan hasil wawancara dari atasan. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi itu apa sih? Dokumentasi itu adalah kita memperoleh informasi berdasarkan studi literatur. Jadi kita baca dari buku atau dari internet atau dari berita atau dari video, film dan sebagainya. Jadi intinya kita mencari informasi dari dokumentasi yang ada. Ya, jadi keempat cara pengumpulan data ini itu bisa dikombin. Jadi kita tidak hanya bisa menggunakan satu saja, tapi kita bisa menggunakan beberapa. Atau kalau mau semuanya juga silahkan saja. Seperti itu. Ya. Jadi itu cara-cara kita untuk mengumpulkan data. Tinggal kita cari mana cara pengumpulan data yang sesuai dengan populasi
yang objek penelitian kita. Oke, nah itu mungkin tentang populasi, sampel, dan juga cara pengumpulan data. Nah, ini ada soal studi kasus. Nah, kalau misalkan dari soal ini, berarti kalau kita lihat objek penelitiannya itu adalah wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Kalau mau lebih spesifik, berarti wisatawan yang berkunjung ke Jogja dengan menggunakan pesawat. Itu adalah objek penelitian yang mau kita kumpulkan datanya. Nah, coba kalian baca soal ini, kemudian kalian analisis kira-kira, tadi kan objek penelitiannya sudah kasih tahu ya, tapi kira-kira populasinya itu berapa banyak, kemudian siapa populasinya, lalu di sini dia membuka data menggunakan populasi atau menggunakan sampel. Nah, kemudian sini ada 4 pertanyaan. Kira-kira kalau misalkan mengumpulkan datanya ini bisa menggunakan cara apa? Ya, bisa menggunakan cara apa? Lalu pertanyaan yang A, B, C ini saya akan lebih menanyakan lebih ke kalau yang A itu berarti skala pengukurannya termasuk skala pengukuran apa? Ya, jadi di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang skala pengukuran data. Jadi kalian coba analisis yang A ini termasuk skala pengukuran apa, yang B apa, C apa, dan D apa. Oke, kita akan bahas nanti di conference. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi saya hari ini. Kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.